Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abang Sabir Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Mesopotamia. Mesopotamia merupakan lembah di Sungai Eufrat dan Tigris yang subur hingga menjadikan tempat kelahiran kota perdagangan. Membahas soal Mesopotamia, apakah kalian pernah mendengar tentang Taman Gantung Babilonia? Nah, taman ini adalah salah satu peninggalan dari peradaban Mesopotamia, guys. Konon, peradaban ini merupakan salah satu peradaban yang paling maju pada zamannya. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Situs perkembangan paling awal revolusi Neolitik yang berlangsung sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, di wilayah ini terlihat ada teknologi irigasi yang ikut menentukan sistem pertanian kuno. Bangsa Ubaid merupakan bangsa yang pertama kali tinggal di Mesopotamia, tetapi tidak banyak keterangan dari bangsa ini. Pada masa itu, penduduk Mesopotamia telah hidup makmur karena daerahnya yang sangat subur untuk bercocok tanam. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa lain datang menyerbu untuk menguasai air irigasi dan tanah yang subur. Bangsa-bangsa yang eksis dan pernah berkuasa di Mesopotamia antara lain adalah bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Bangsa-bangsa tersebut hidup di Mesopotamia secara umum dengan cara bertani dan juga berdagang. Munculnya peradaban Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia, sehingga disebut sebagai penduduk asli. Ibu kota Sumeria bernama Ur. Adapun kekuasaan tertinggi kerajaan dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Bangsa Sumeria sendiri menganut sistem kepercayaan politeisme dengan Marduk sebagai dewa utamanya. Mereka mendirikan bangunan kuil yang bernama zigurat dari batu bata yang menjulang tinggi di kawasan lembah sungai sebagai bentuk persembahan untuk para dewa. Selain itu, salah satu penemuan penting bangsa ini adalah sistem penulisan yang berawal dari huruf cuneiform atau tulisan kuno berbentuk paku. Sejak sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, mereka mulai menulis di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Mereka juga membuat sistem penanggalan yang dibagi dalam jam, menit, dan detik. Adapun kehidupan ekonomi bangsa ini ditopang oleh pengelolaan tanah pertanian dengan sistem irigasi dari Sungai Efrat dan Tigris, di samping kegiatan berdagang dan peternak. Hasil pertanian terpenting mereka adalah gandum, jemawut, dan jelai yang kemudian diangkut menggunakan kereta atau gerobak yang diberi roda. Oleh karena itulah bangsa Sumeria terkenal sebagai bangsa yang pertama kali mengenal roda dan gandum. Bangsa Sumeria kemudian membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erek, dan Kis. Memasuki tahun 2350 sebelum Masehi, kekuasaan bangsa Sumeria berakhir setelah diserang oleh bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Raja Sargon. Bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia adalah bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Sargon Agung, yang melakukan penaklukan politis tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal, budaya Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut Jilid Sumeria Akkadia. Bangsa Akkadia termasuk ke dalam rumpun Semit yang berasal dari padang pasir di utara Mesopotamia.
Bangsa Akkadia menduduki Mesopotamia setelah mengalahkan bangsa Sumeria di bawah kepemimpinan Raja Sargon. Bangsa ini kemudian berintegrasi dan berakulturasi dengan masyarakat Sumeria, serta meniru dan meneruskan hasil kebudayaan bangsa Sumeria. Kehidupan ekonomi bangsa ini bersumber dari sektor pertanian. Dua pusat utama pertanian yang terdapat di bangsa Akkadia, yaitu daerah selatan dan daerah utara. Daerah selatan menggunakan sistem pertanian irigasi. Daerah utara menggunakan sistem pertanian hujan musiman yang dikenal dengan daerah Upper. Bangsa ini juga banyak mengembangkan cerita atau dongeng-dongeng kepahlawanan sebagai bagian dari kebudayaan. Bangsa berikutnya yang mendiami Mesopotamia adalah bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia juga berasal dari rumpun Semit seperti Akkadia. Mereka menopang kehidupan ekonomi dengan kegiatan pertanian dan perdagangan. Penemuan penting bangsa ini berkembang di bawah pimpinan Hammurabi. Seperti peradaban kuno pada masanya, peradaban Mesopotamia juga menganut politik teokrasi. Penguasa tidak hanya mempunyai peran di bidang politik dan pemerintahan. Para raja di masa Mesopotamia juga bertindak sebagai pemuka agama. Bahkan Raja Hammurabi dipercaya rakyatnya mampu berbicara dengan dewa, sehingga dapat mengeluarkan hukum Hammurabi. Dia menyusun undang-undang yang kemudian dipahat di atas tiang batu. Inti dari hukum Hammurabi adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini dibentuk untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan dan kepemilikan tanah, sehingga dapat tercapai keadilan. Adapun penemuan lain bangsa Babilonia adalah perbaikan sistem penanggalan. Yang berikutnya ada bangsa Assyria. Bangsa Assyria terkenal sebagai bangsa yang kerap berperang untuk menguasai perdagangan dan daerah Mesopotamia. Masyarakat bangsa ini terkenal dengan keterampilannya dalam membangun. Mereka mendirikan berbagai kota megah dengan beragam kuil dan istana. Assyria juga mempunyai keterampilan dalam keilmuan astrologi dengan mempelajari letak bintang-bintang. Selain itu, bangsa Assyria juga mengambil huruf paku dari kebudayaan Sumeria. Mereka kemudian membangun perpustakaan, di mana buku-bukunya terdiri dari ubin-ubin tanah liat yang bertuliskan huruf paku. Bangsa berikutnya ada bangsa Babilonia Baru. Masyarakat Babilonia Baru sudah hidup dengan peradaban yang lebih maju. Bangsa ini telah bercocok tanam dengan sistem pengairan yang lebih baik dan melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain, terutama dengan daerah lembah Sungai Sindu. Adapun kepercayaan yang dianut masyarakat Babilonia Baru adalah politeisme. Peninggalan terkenal dari bangsa ini antara lain adalah taman gantung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II, zigurat raksasa yang diberi nama kuil Marduk atau Baal, dan jembatan besar di atas sungai Efrat. Dari penjelasan tersebut, perkembangan pengetahuan masyarakat Mesopotamia di bawah pimpinan berbagai bangsa turut mempengaruhi peradaban manusia hari ini. Demikianlah secara singkat tentang Mesopotamia. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.